Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamathali ghaisin asaba ardan. Wa qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berhadir dalam kajian gabungan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu serta memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah bosan untuk terus-menerus berucap dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita meramaikan ya taman-taman surga sesuai judulnya ya, indahnya taman-taman surga. Yang kami bahas bukan keindahan surganya. Ya, yang kita bahas bukan keindahan surga, tetapi nikmatnya, indahnya dalam menuntut ilmu. Ya, indahnya meramaikan serta memeriahkan dalam acara menuntut ilmu. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau mengatakan, idza marartum biriyadil jannah fartamu. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian bergabung di dalamnya. Qalu wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala hilakuz zikri, yaitu halaqah zikir. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW juga mengatakan, idza maradtum biriyadil jannah fartamu. Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Taman-taman surga itu salah satunya adalah majelis zikir, kemudian majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah sering dan bahkan bertahun-tahun menuntut ilmu, kadangkala ada orang yang belum mendapatkan taman-taman surganya di dunia ini, belum merasa bahagia, belum merasa senang. Ada kalanya ketika dia menuntut ilmu, kok kadangkala di masjid itu ya sering menghujat, mencaci maki orang-orang tertentu, akhirnya membuat dia lari dari majelis ilmu. Jadi bagaimana cara kita membuat taman-taman surga yang indah di dunia ini enak didengar oleh masyarakat?
enak didengar oleh kaum muslimin dan muslimat, ya, dan tidak ada di dalamnya berbagai macam bentuk menghujat, caci maki, perdebatan, maka kita jadikanlah taman-taman indah ini ya dengan penuh ketundukan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ketika kita menuntut ilmu, kira-kira ilmu yang kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan itu sebenarnya untuk apa? Membawa kita kemana? Atau jangan-jangan ketika kita sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, hanya ujung-ujungnya ada perasaan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Lalu untuk apa menuntut ilmu kalau ujung-ujungnya sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, ya dia hanya berucap ana khairum minhu. Kalau dia mengucapkan seperti ini, apa bedanya dengan para pendahulu, yaitu iblis laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi, dia merupakan makhluk yang paling banyak ibadahnya, tapi ujung-ujungnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Di dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Berkatalah, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, apa yang membuat kamu enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam? Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin, aku diciptakan dari api, sedangkan dia khalaqtahu min tin, diciptakan dari tanah. Jadi iblis merasa dirinya lebih pintar daripada Nabi Adam. Makanya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu, maka seharusnya dia mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 23 Allah berfirman, qala rabbana ighfir lana dzunubana, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkatalah Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah melakukan perbuatan zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak juga memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka termasuklah kami orang-orang yang merugi. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan tuh jangan sampai ada perkataan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirinya. Karena medan peperangan yang ada di dalam hati kita ini adalah medan peperangan yang pertama, membersihkan jiwa-jiwa kita ini dari berbagai macam penyakit merasa diri sudah paling banyak berilmunya. Ini nggak boleh, nggak benar. Jangan sampai pula ya, bukan hanya sesama orang muslim saja, tetapi juga sesama kelompok-kelompok muslim yang lainnya. Jangan sampai berujar kelompok saya lebih baik daripada kelompok si fulan. Tetapi sebagai orang yang berilmu, rendahkan hati ya sedalam-dalamnya. Kemudian berilah penghormatan, pujian kepada orang-orang yang lain. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita mengatakan, oh si fulan lebih banyak amalan solehnya. Kalau bertemu dengan anak muda, oh si fulan lebih sedikit dosanya daripada saya. Itulah orang-orang yang berilmu. Semangat dia menuntut ilmu. Makanya ini pernah juga suatu ketika ada kisah menarik dari 3 ulama besar, yaitu seorang ulama ya dari Irak ya. Ada 3 orang datang ya ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi mereka ini mau menuntut ilmu, mau menjumpai seorang ulama hadis besar, yaitu Sufyan bin Uyainah. Datanglah 3 ulama besar tadi, yaitu Ishaq bin Rahawai, kemudian yang kedua Imam Ahmad bin Hambal, dan yang ketiga Yahya bin Ma'in. Jadi mereka menghadiri majelis ya Sufyan bin Uyainah. Tiba-tiba mereka melihat ada dai kondang ya, dai muda, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa itu pemuda itu ya? Ya, orang-orang menjawab itu adalah pemuda keturunan Bani Muthalib ya, pemuda Quraisy ya. Akhirnya mereka pengenlah
bergabung menghadiri majelisnya Imam Asy-Syafi'i karena umurnya nggak beda-beda jauh sama 3 ulama besar ini. Tapi kata kawannya, jangan kita menghadiri ulama senior ini, Sufyan bin Uyainah. Masa kita gara-gara ada ustadz muda ya menghadirinya, nggak mau menghadiri ustadz senior? Kan sekali-sekali, kata kawannya ya. Akhirnya mau dites lah Imam Syafi'i ini sama 3 ulama besar tadi. Ya, kita pernah mendengar juga bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini adalah seorang ulama yang terkenal. Bagaimana caranya kalau kita tes dengan satu hadis? Kata Imam Ahmad, hadisnya kayak gini: biarkanlah burung dalam sarangnya. Kalau aku mentakwilinya, hadis ini maksudnya adalah di malam hari. Maksudnya biarkanlah burung dalam sarangnya, maksudnya pada malam hari. Akhirnya mereka datang, ya duduk paling depan. Ya. Kemudian sambil mengucapkan assalamualaikum, ya bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebelumnya mereka berantem ya, siapa kira-kira yang mau nanya nih? Akhirnya Ishaq bin Rahawai berkata, yaudahlah saya aja yang bertanya karena saya yang paling tua di antara kalian. Akhirnya mereka bertanya, wahai Imam Asy-Syafi'i, apa maksud dari hadis biarkanlah burung dalam sarangnya? Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab sambil tersenyum, wahai Anda ulama dari Khurasan, kalau saya pernah mendengar biarkanlah burung dalam sarangnya, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal itu mentakwilkan dengan pada malam hari. Sambil tersipu malu Imam Ahmad nunduk. Kok tahu dia ya? Ya, saya menakwilkannya dengan pada malam hari. Tetapi saya menakwilkannya berbeda. Ini dulu saya dapatkan ilmunya ketika saya baru umur 10 tahun. Seumur 10 tahun menghadiri majelis Sufyan bin Uyainah. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, wahai Imam, apa maksud dari hadis ini biarkanlah burung dalam sarangnya? Sufyan bin Uyainah menangis sambil beliau bergetar ya karena nggak bisa jawab. Apa kata beliau? Alangkah jahilnya saya karena saya tidak memahami maksud dan dari hadis Rasulullah SAW. Akhirnya ketika itu ada Imam Asy-Syafi'i yang ada di sebelahnya. Ditariklah Imam Asy-Syafi'i, didudukkan di sebelah Imam Sufyan bin Uyainah. Wahai Muhammad bin Idris, kamu adalah termasuk ya keturunan Rasulullah. Kira-kira apa makna dari hadis tersebut? Barulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjawab. Ketika itu saya menjawab sebagaimana dulu kalau orang-orang jahiliyah ketika mereka mau bersafar, berpergian, mereka menangkap burung kemudian melepaskannya. Kalau burungnya pergi ke kiri, maka itu petanda buruk. Kalau burungnya pergi ke belakang, maka itu petanda buruk. Tetapi kalau burung itu ya terbang ke depan, terbang ke kanan, berarti itu pertanda kebaikan. Barulah kita berangkat bersafar. Itu menurut orang-orang jahiliyah. Tetapi karena Rasulullah SAW melihat orang-orang Islam waktu itu mesti juga bertiaroh, ya mengundi meramal nasibnya dengan anak-anak burung. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan biarkanlah burung dalam sarangnya. Maksudnya apa? Ketika kalian berpergian pada pagi hari, maka sebutlah asma Allah, yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika itu 3 ulama besar yang duduk di depan tadi, ya salah satunya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau berkata sambil membacakan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 76, wa fauqa kulli zi ilmin alim, dan setiap orang yang memiliki ilmu pasti ada orang yang lebih berilmu. Jadi orang yang berilmu itu harus tunduk. Hatinya merendahkan hatinya sedalam-dalamnya bahwasanya ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Jangan sampai kita membawa ilmu yang sudah kita bawa, yang sudah kita dapatkan, jangan sampai membuat kita itu takabur. Jangan sampai membuat kita itu merasa ana khairum minhu. Bahkan dulu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca firman Allah di dalam surat Abasa ayat 31, wa fakihatan wa abba, Umar bin Khattab berucap wa fakihah. Kalau fakihah saya tahu, fakihah itu artinya as-samarat, yaitu buah-buahan. Tetapi apa makna dari abba? Maka ketika itu lewatlah orang Arab Badui yang sedang mengembala kambing.
Ya, Arab Badui ya Pak. Arab Badui lewat. Wahai Amirul Mukminin, kamu tidak mengetahui tafsiran dari Abba, tetapi kamilah yang mengetahui tafsiran dari Abba. Abba itu kalau ada turun hujan, air akan menampung ya di tanah, kemudian di celah-celah batu, kemudian di atas pasir yang lembut. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rumput-rumput yang kecil. Maka itulah maknanya Abba. Jadi Abba itu adalah rumput-rumput anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsunglah Umar bin Khattab bersujud syukur. Ternyata ada orang yang lebih pintar daripada dirinya. Itu termasuk apa namanya? Orang Arab Badu. Orang Arab Badu yang menjawab tafsiran surat Abasa ayat 31. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan ini ya, fungsinya adalah untuk betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menambah penyakit hati. Ana khairum minhu, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dirinya. Ini semua harus dibuang jauh-jauh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam majelis ilmu untuk mencari keberkahan-keberkahannya, keindahan-keindahan di dalam taman-taman surga, maka kita harus memiliki adab dan hikmah dalam menyampaikan kebenaran. Ya, bertutur kata yang indah, ya, sesuai dengan ilmunya, kemudian ada akhlaknya, kemudian hikmah, bijaksana dalam menyampaikan pendapat, ya, bijaksana dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Kenapa? Karena perbedaan di dalam tubuh umat Islam kalau tidak disikapi dengan bijaksana, dengan hikmah, maka yang hadir adalah saling menghujat. Tetapi kalau dia berpendapat dengan ilmu, kemudian dengan akhlak, dengan bijaksana, maka insya Allah yang lahir adalah lapis-lapis keberkahan. Saling hujat dan saling caci memaki pun tidak ada tempat kalau seandainya ketika dia menyampaikan ilmunya dengan akhlak yang baik dan bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini fenomena ini banyak ya kita jumpai di tubuh umat Islam. Ya, ucapannya selalu merendahkan orang lain. Ucapannya selalu merasa kelompoknya yang paling benar. Kita akan kasih contoh ya. Nggak ada kertas pula ya. Misalnya saya buat ya 3 kotak. Ini digambarkan aja ya Pak. Ya, dipikirkan sendiri. Ada 3 kotak. 1 kotak saya buat ada garisnya 2 biji. Ya, 2 biji. Ya, 2 garis ya. Kotak yang kedua garisnya banyak di tengah. Ya, irisannya lebih banyak. Garis yang ketiga, kotak yang ketiga, ya, garisnya semuanya ada semua. Yang putihnya cuma beberapa titik aja ya. Yang satu ini ustadz yang ngajar, mad'unya yang nggak paham paling cuma 1-2 orang. Pengikutnya udah pintar-pintar semua nih, rajin ngaji yang kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 rajin nggak? Rajin ngaji. Kelompok kedua separuh 50-50. Ya, separuh rajin ngaji, separuhnya lagi nggak paham agama. Ya, ini ustadz yang nomor 2 nih. Ya, apa namanya? Ujiannya, cobaannya separuh ya. Ustadz nomor 3. Wah, memang awam kali nih ya orangnya. Jamaahnya awam, nggak tahu apa-apa, nggak tahu sholat, nggak tahu baca sakipah, macam-macam nggak tahu ya. Ini dai nomor 3. Kalau yang nomor 1, ya, kotak yang pertama tadi, kalau dia mengatakan kebenaran, ya, semau dia enak karena jamaahnya udah paham. Tetapi belum tentu ketika dia menyampaikan kebenaran di kelompok ketiga itu bisa diterima oleh masyarakat yang kelompok nomor 3. Belum tentu. Kita kasih contoh ya. Yang baru-baru ini ya, kasih contoh ya. Nomor 1 mengatakan ya nonton bioskop haram ya, nomor 1 ya. Kalau dia menyampaikan ke kelompok 3, kira-kira kelompok ketiga nerima nggak Pak? Ya, enggak ya, karena memang belum paham kali dan tingkat daya pemahaman Islamnya juga masih kurang. Jangankan yang haram-haram kayak gitu ya, yang tentang sholat aja nggak bisa, wudhu juga nggak bisa. Ya, jadi dia menyamaratakan semua ya kelompok ya. Jadi sedangkan kelompok yang kedua masih 50-50. Kelompok yang ketiga ini yang parah kali ya, susah kali nih. Dai yang kayak gini yang tahan banting nih biasanya. Kalau dia mendapatin
madu'unya yang enak-enak lebih gampang. Tapi yang nomor 1 kalau dia berdakwah ke nomor 3 belum tentu bisa. Maka begitulah ya cara berpikir orang itu, seharusnya dia merasakan apa yang dirasakan dai-dai yang lain. Tidak sama apa yang saya ucapkan di sini, belum tentu sama apa yang saya sampaikan nanti di kelompok-kelompok tertentu dalam penyampaian target-target materi tertentu. Jadi orang Islam, orang yang berilmu, dia harus merasakan bahwasanya kelompok yang lain insya Allah juga baik. Kelompok yang lain juga baik. Hadirkan perasaan bahwasanya dia juga melakukan taklim, kita juga melakukan taklim. Dia juga sholat 5 waktu, ustaz-ustaz yang juga sholat 5 waktu, kita juga ustaz-ustaz kita juga sholat 5 waktu. Dia qiyamul lail setiap malamnya, kita juga qiyamul lail. Dia juga berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh, ya Allah berilah hidayah kepada umat Islam, berilah mereka pemahaman tentang agama. Kita juga berdoa. Ternyata umat Islam, kelompok-kelompok semuanya banyak persamaannya, ingin tegaknya syariat Islam di permukaan bumi. Hanya saja mungkin beda kendaraannya mungkin beda-beda. Ada yang melesat sekencang-kencangnya, ya. Ada yang jalannya pelan kendaraannya, macam-macam. Maka sebagai seorang muslim, lisannya ini betul-betul dijaga. Jangan sampai kita berucap tetapi kita belum memahami apa maksud dari ucapan ustadz-ustadz tertentu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, ketika orang-orang muslim ini memegangi kebenaran, idza kunta fi thariqi ilallah, kalau kalian berada di jalan Allah, farqut, maka melesatlah sekencang-kencangnya. Ya, kalau kita yakin ini jalan kebenaran, maka praktekkan semuanya, amalkan semuanya. Ya, kumpulkan pundi-pundi amal soleh sebanyak-banyaknya. Wa in sa'uba alaika, ya, kalau seandainya jalan kebenaran yang kamu lalui itu sangat-sangat sulit, ya, fahrul, maka lari-lari kecillah. Wa in, ya, kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya wa in ta'ibta, kalau kamu capek maka famshi, berjalanlah. Wa ilam tastati, ya, kalau kamu tidak mampu juga berjalan, fasri habuan, maka merangkaklah. Wa iyyaka warrujuk, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Jadi jalan kebenaran ini memang jalan yang sangat-sangat sulit. Ya, mengungkapkan kebenaran juga sangat sulit. Ya, harus lihat-lihat dulu madu'unya kayak mana, penyakit-penyakitnya gimana. Ya, enggak sembarangan, enggak akan sama, ya, kondisi-kondisi, ya, ustadz-ustadz yang satu dengan yang lainnya, sesuai madu'unya masing-masing, enggak bisa disamaratakan. Dulu pernah, ya, di zaman Rasulullah, ya, seorang sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau sering sholat di belakang Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW bacanya panjang-panjang, ada Al-Baqarah, Ali Imran. Mu'ad bin Jabal nih dipraktekin sama sahabat Mu'ad bin Jabal di masyarakat tertentu. Ya, karena mau melaksanakan sunnah nih, ya, melaksanakan sunnah ini pokoknya benar nih. Kalau udah ngikutin Rasulullah pasti benar. Praktek dia sholat di tempat orang yang awam, dibaca pula pas sholat isya bacaan Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah, karena dia merasa ini sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya ada satu jamaah kabur, ya. Jamaahnya kabur karena dia seorang petani, sibuk, ya, kerjanya pagi, pulang mau malam istirahat. Ini bacanya Al-Baqarah. Aduh, akhirnya dia sholat sendiri di belakang. Langsung habis itu pulang. Datang Mu'ad bin Jabal, ini orang munafik ini, ya. Orang lagi sholat tiba-tiba dia keluar barisan. Akhirnya ungkapan ini sampai kepada Rasulullah. Petani tadi nggak terima, enak kali bilang munafik aku, ya. Akhirnya melapor kepada Rasulullah, wahai Mu'ad bin Jabal, apa yang telah terjadi? Tadi saya mengikuti sunnahmu, wahai Rasulullah, baca sholat isya surat Al-Baqarah. Saya nggak terima, wahai Rasulullah, dibacanya panjang kali. Sedangkan saya capek dari pagi sampai malam, ya, mau istirahat ini, pagi kerja, malam mau tidur, ya. Ya, kemudian kata Rasulullah, wahai Mu'ad bin Jabal, ya, di belakangmu itu tidak semuanya, ya, anak muda, ada yang tua, ada yang kecil, dan ada yang banyak urusan. Maka bacalah yang ringan-ringan, ya, untuk berjamaah. Kemudian sambil tersenyum Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, jamaahmu, makmummu tidak sama dengan makmumku. Maksudnya apa? Jamaah Rasulullah adalah
para sahabat yang siap ya, ready kalau dibacakan surat yang panjang-panjang. Tapi jamaah tertentu belum bisa ready mungkin dibacakan ayat yang panjang-panjang. Yang paling parahnya udah panjang bacaannya nggak enak lagi ya. Ini lebih parah. Makanya hati-hati ya. Melaksanakan mempraktekkan sunnah itu nggak segampang harus plok ngikutin gitu toh ya. Ya dilihat, harus paham waqi'i, harus paham realitas ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jadi memegang kebenaran ya ini sangat-sangat sulit. Makanya untuk memperkuat ya hati kita supaya berada di atas jalan kebenaran, kita harus meramaikan majelis-majelis ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang khusus untuk mencari halaqah-halaqah zikir, majelis ilmu. Kalau mereka menjumpainya, maka mereka langsung berbaris rapi mendengarkannya, dan bukan hanya berbaris rapi, tetapi malaikat itu mendoakan para penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu ini luar biasa. Ya, kita harus rajin-rajin menuntut ilmu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan ada orang yang menuntut ilmu, pas di dalam majelis ilmu itu dia mendapatkan nasihat, mendapatkan pencerahan, mendapatkan tausiah yang luar biasa, akhirnya membuat hatinya dia ini mau bertobat. Akhirnya setelah pulang ke rumah dia bertobat, dan ternyata dosa-dosanya sudah diampuni sebesar gunung Tihamah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian ya janganlah kalian pernah berpisah dari majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu itu ya nggak terasa dosa kita udah diampuni sebesar gunung Tihamah. Walaupun majelis zikirnya cuma 10 menit, 20 menit, 1 jam, insya Allah dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita menuntut ilmu. Maka jangan pernah kita kendor menuntut ilmu. Ada majelis ilmu datengin ya. Kalau urusan dunia tinggalkan sejenak. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan urusan dunia kita itu dengan yang lebih baik. Bahkan menuntut ilmu ini perkara yang sangat besar ya, Kenapa? Karena kalau kita nggak ada ilmunya, maka bagaimana mungkin kita bisa membantah subhat-subhat orang liberal, orang Syiah, orang komunis, dan orang-orang isme-isme buatan yang lainnya. Maka ilmu itu pegangan utama kita. Ilmu itu lebih berharga daripada dunia yang ada di tangan dan genggaman kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah ya. Kitab ini sangat bagus untuk para penuntut ilmu. Ya, kurang lebih ada 2 jilid. Kalau yang diterjemahin ada kayaknya 3 jilid ya, yang baru nih, 3 jilid pustaka Kausar nggak salah. 3 jilid. Apa kata beliau? Orang yang menuntut ilmu ya, penuntut ilmu itu dibandingkan orang yang mencari dunia, yang memiliki harta benda, itu perbandingannya 300 banding 1. Nah, itu kan banyak kali ya, 300 banding 1. Maka kalau kita rajin menuntut ilmu, itu perbandingannya 300 banding 1. Beliau mencantumkan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau ilmu menjagamu, sedangkan harta kamulah yang menjaga harta tersebut ya. Jadi ilmu menjaga kita. Ilmu bukan hanya menjaga kita di waktu keramaian, tetapi juga menjaga kita di waktu kesepian. Sebagaimana sahabat Mu'ad bin Jabal juga beliau mengatakan, wa huwal anisu fil wihda wasahibu fil halwa. Ilmu itu yang menemani kita ketika kita dalam sendirian, kemudian mengingatkan kita ketika kita dalam kesepian. Siapa yang hari ini kesepian, Pak? Ya, ada yang kita kesepian di jalan Allah. Kalau kita merasa kesepian di jalan Allah, lihatlah para nabi dan rasul, mereka ya juga kesepian di jalan Allah. Salah satu contohnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini, Pak, disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 136 kali berbanding terbalik sama Rasulullah yang cuma 4 kali saja. Rasulullah dicantum dalam Al-Quran 4 kali ya, nama beliau dicantumkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam 136 kali. Ternyata kalau kita lihat perbedaannya, itu perbedaannya jauh kali ya dengan Rasulullah. Kita lihat perbandingannya ya sama Rasulullah. Rasulullah dari segi fisik itu beliau lebih sempurna daripada Nabi Musa.
ya Rasulullah fisiknya bagus, ya, kemudian suaranya juga fasih, ya, karena belajar bahasa Arab di perkampungan Bani Bakar yang bahasanya sangat fasih. Kemudian bedakan dengan Nabi Musa, ya, lidahnya cedal, celat kalau kita ya Pak, cedal. Karena waktu kecil dia makan bara api karena mau dihukum, mau dipenggal sama Fir'aun. Itu dari segi fisik aja udah kurang. Kemudian dari segi masa lalu, Rasulullah masa lalunya orang yang jujur, orang yang sidik, amanah, ya, terpercaya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dulunya pernah membunuh seorang Kipti dari Mesir. Dengan sekali pukulan mati langsung kabur Nabi Musa. Jadi kalau dia pun mau berdakwah menyampaikan ilmunya agak-agak segan karena dulu dia seorang pembunuh. Kadang-kadang ini yang membuat orang nggak mau hijrah. Malaslah hijrah, nanti nggak enak dibilang orang. Saya kan dulu pemakai narkoba, ya, pezina, macam-macam, peminuman keras. Akhirnya malas untuk berhijrah. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ya, dari segi masa lalunya beliau seorang pembunuh. Kemudian dari segi hubungan dengan Fir'aun, dengan musuh-musuhnya, Rasulullah SAW tidak ada berhutang budi sama orang-orang kafir Quraisy, tetapi Nabi Musa alaihissalam beliau berhutang budi dengan Fir'aun. Hutang budinya apa? Beliau dibesarkan oleh Fir'aun. Dari segi teman-temannya, Rasulullah banyak para sahabatnya yang setia, yang siap membela beliau dalam hidup dan mati pun siap dibela. Tetapi Nabi Musa AS kawannya cuma satu, yaitu Nabi Harun. Bukan hanya satu Pak, jamaahnya, Bani Israilnya itu bengal-bengal semua, ya, disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Bahkan yang terakhir puncaknya disuruh untuk melawan kezoliman, melawan Fir'aun, mereka ogah-ogahan. Apa kata Bani Israil? Wahai Musa, izhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berjihad. Faqatila inna hauna qaidun. Sedangkan kami di sini duduk-duduk aja, santai-santai aja. Nanti kalau udah menang bilang kami, ya. Ya, itu bahasa tambahannya, ya. Kalau udah menang bilang kami. Enak kali yang disuruh berjihad cuma Nabi Musa bersama Allah untuk melawan Fir'aun. Sedangkan orang-orang Bani Israil duduk santai, ya, sambil menunggu dan berharap kemenangan. Ini Nabi Musa alaihissalam kesepiannya sangat luar biasa, ya, jejak digital kehidupannya, ya, tidak membuat dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu ini membawa keberkahan, ya. Kemudian dia menjaga kita. Kemudian ilmu ini nggak akan habis-habisnya meskipun orang yang mempunyai ilmu tadi meninggal dunia. Beda dengan harta. Harta akan habis. Bukan hanya habis, bahkan dunia ini pun akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu menjaga kita. Hari ini kita dapat ilmu, kita tulis di status, ya, orang baca, satu orang aja lah baca, nggak usah banyak-banyak. Kita udah dapatkan pahala. Kita udah meninggal dunia, jejak digitalnya nggak akan terhapus. Ya, ada orang lagi baca, terus mengalir sampai, ya, hari kiamat. Makanya nggak capek Pak, ya, menyebarkan ilmu pada zaman modern sekarang nggak capek. Tinggal satu kali klik aja share, ya, kopikan, ya, makalah-makalah yang bagus, ya, dipastekan. Tapi jangan panjang-panjang kali nggak terbaca orang nanti. Ya, sikit-sikit aja ungkapan qaul salaf, ya, ayat Al-Qur'an, ingatin orang. Ya, itu dakwah kita, bukan hanya untuk nonton YouTube aja kan, ya, kuotanya. Tapi sekali-sekali satu hari adalah satu ayat, satu hadis disampaikan kepada orang-orang. Nggak mesti kita ceramah di depan umum. Ya, jadi memang ilmu itu menjaga kita dan tidak akan pernah habis-habisnya ketika kita menuntut ilmu. Pahalanya terus mengalir sampai orangnya itu, ya, sampai hari kiamat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu ini awal kebangkitan umat Islam. Ya, umat Islam yang berilmu, memiliki ilmu, insya Allah dia akan menjadi umat yang pilihan, akan menggenggam dunia ini. Ya, contohnya siapa Pak? Contohnya adalah Rasulullah SAW. Beliau membawa Islam ini dengan ilmu Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga beliau bisa memegang Jaziratul Arab kurang lebih 23 tahun. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya orang Barat mencantumkan nama beliau di urutan nomor 1 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ditulis oleh orang Amerika, namanya Michael Hahn. Dia nulis dalam buku, ya, bukunya ini terbit tahun 1978, The 100 Ranking
of the most influential person in history. Ya, 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. Tulislah nomor 1 di situ adalah Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu dan adab dan hikmah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW ya untuk bisa menggenggam dunia ini, mencapai kejayaannya adalah umatnya harus berilmu. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 122 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dan tidak patut bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya, alangkah baiknya kalau ada sebagian orang-orang yang beriman, mereka pergi menuntut ilmu untuk mengingatkan kaumnya kalau mereka sudah pulang, supaya mereka lebih berhati-hati. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 122 ini ada 2 pilar kekuatan umat Islam. Yang pertama, para pejuangnya. Kalau ada pejuangnya, insya Allah mereka yang menjaga nyawa-nyawa orang yang beriman, menjaga harta benda mereka. Kita lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Papua misalnya. Siapa yang menjaga mereka kalau bukan para pejuang? Saya nggak tahu apakah ini terstruktur membunuh orang-orang beriman yang ada di Papua. Kok bisa sampai di beberapa kota orang-orang Islamnya dibunuhi? Maka kita berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan pertolongan dan perlindungan. Kita sisipkan doa-doa kita untuk orang-orang yang beriman, khususnya di Indonesia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu barisan orang-orang yang berilmu. Makanya para ulama sering mereka mengatakan agama Islam ini tegak dengan 2 pilar. Yang pertama bimidadil ulama, dengan tintanya para ulama, wa dima'is syuhada, dan darahnya para syuhada. Maka ini harus menjadi program unggulan kita. Kalau ada lajis-lajis kita, cari beberapa orang yang disekolahkan sampai jadi profesor, ya doktor, ya dikirim satu-satu ke Binjai 1, Sunggal 1, ya Tanjung Balai 1. Ini apa Pak? Habis waktu? ya, jadi ya ini program unggulan dibuat ya, gelar-gelar dokter, profesor untuk setiap daerahnya. Ini luar biasa nih, rancangan yang paling bagus ini. Jangan kita mau kalah sama orang Syiah ya Pak. Orang Syiah mereka setiap tahunnya mengirimkan ya ratusan pelajarnya ke Iran supaya dijadikan dokter-dokter dan profesor. Akhirnya mereka masuk ke Indonesia, ya membuat virus-virus subhat ya di dalam tubuh umat Islam. Umat Islam harus begitu juga, membuat ya dokter-dokter, profesor sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan ilmu agama, dengan ilmu dunia yang dibarengi dengan ilmu agama, insya Allah umat Islam akan menggenggam dunia. Maka ilmu agama ini sangat penting. Ya, makanya seorang Profesor B.J. Habibie ya di akhir hayat beliau merasa baru sadar ternyata ilmu agama itu lebih penting. Sampai-sampai ya beliau menulis, ya Allah alam apakah tulisan beliau yang penting isinya betul ya. Isinya itu apa? Ya, ternyata aku baru menyadari ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu dunia. Kalau seandainya saya lebih mengetahui dari dulu, maka saya akan mempelajari ilmu agama. Ya bandingnya 300 banding 1 ilmu agama dengan ilmu dunia. Boleh mencari ilmu dunia asal orang yang mencarinya tadi udah paham ilmu agama. Yang jadi masalah kan sekarang orang paham ilmu dunia tapi pondasi agamanya nggak ada. Akhirnya dunianya hanya untuk mencari ya mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya toh. Nggak ada persenannya untuk masjid di sini misalnya. Masjid-masjid yang lain nggak ada dia menopang dakwah-dakwah ya para asatid ya. Kenapa? Karena tadi ilmu dunianya nggak dibekali dengan ilmu akhirat. Akhirnya ilmu dunianya merusak atau bahkan hanya untuk dirinya saja. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang yang berilmu dia akan menggenggam dunia. Contohnya siapa? Contohnya umat Islam menggenggam Spanyol kurang lebih 800 tahun dengan ilmu. Sampai-sampai orang barat itu iri. Orang-orang barat itu menulis di dalam buku-buku mereka, kami sangat berterima kasih kepada orang-orang Islam yang telah mengajari kami berbagai macam ilmu dan peradaban. Itu pengakuan dari orang-orang Eropa. Biasanya umat Islam keilmuannya sangat canggih. Akhirnya mereka karena iri ya bersemayam di dalam hati mereka, umat Islam diserang.
ya dengan raja mereka yang terakhir, yaitu Raja Ferdinand dan ratunya Isabella. Diseranglah Spanyol, Andalusia waktu itu ya, namanya Andalusia. Ya diserang, akhirnya umat Islam kalah. Karena udah cinta dunia, teknologinya terlena dengan teknologi yang canggih. Akhirnya umat Islam diserang, kemudian kalah. Mereka memberikan dua pilihan, kalian mau masuk Kristen, masuk agama kami, atau mati terbunuh ya, atau dibunuh. Akhirnya banyak yang lari, ada yang masuk Kristen, ada yang sembunyi di lubang-lubang sampah. Itu kehinaan yang didapatkan umat Islam yang ada di Andalusia waktu itu. Ya, kemudian perpustakaan yang paling besar Cordoba, itu perpustakanya disalinin sama orang itu. Ilmu-ilmunya disalinin, ilmu dunia disalinin, diganti namanya dengan nama-nama orang Eropa. Udah disalin, dibakar, dibuang ke laut. Nah, ini luar biasa. Jadi umat Islam memiliki ilmu menggenggam dunia. Ya, menggenggam dunia. Jadi orang yang memiliki ilmu ya juga harus melahirkan rasa ketundukannya, tawadu. Sama seperti yang dilakukan siapa? Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, walaupun beliau diberikan ilmu, kekayaan, itu enggak membuat beliau kufur, tidak membuat beliau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ya beliau berbincang-bincang dengan para menterinya, dengan bangsa jinnya juga berbincang. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Cerita ini dalam surah An-Naml ayat 39 dan 40. Datanglah Ifrit mengatakan, ya wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ya. Qabla an taquma min maqamika, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Datanglah ahlul kitab yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi pemahaman agama. Dia cukup berdoa aja. Apa kata dia? Berapa lama kamu sanggupnya? Kata orang ahli kitab ini, saya sanggup qabla ayartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu mengedipkan matamu. Akhirnya datanglah ya singgasana Ratu Balqis. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah dapat ilmu, bersyukur. Ya, mendapatkan ilmu bersyukur, bahwasanya itu merupakan rahmat dan karunia dari Allah, bukan kayak si Qarun. Qarun udah mendapatkan ilmu, udah mendapatkan harta yang banyak, dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi dalam surah Al-Qasas ayat 78. Aku mendapatkan harta kekayaan ini dari usahaku, dari ilmu yang telah ya, dari ilmuku katanya, dari usahaku. Ini nggak boleh. Kadang-kala kita banyak yang kayak gitu. Ya, dapat rezeki ya merasa itu adalah usaha dirinya tanpa embel-embel karunia dari Allah. Ini hasil kerja kerasku, ini hasil jeripayaku, ini hasil dari saya udah menuntut ilmu bertahun-tahun akhirnya jadi ustadz, jadi ulama. Ini enggak ya, ini keliru. Seharusnya dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas saja. Jadi intinya ya umat Islam ketika mereka memiliki ilmu, maka mereka akan bisa menggenggam dunia. Maka kita harus meramaikan majelis-majelis taklim. Apapun ada kegiatan selain majelis taklim, ya, maukah jualan, maukah yang lain, tinggalkan sejenak, hadiri majelis ilmu. Karena itulah termasuk salah satu partisipasi kita untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Partisipasi kita untuk meramaikan majelis-majelis ilmu dan membangkitkan semangat kaum muslimin yang lainnya. Kadang-kala sekarang umat Islam itu menilai kalau majelis ilmunya ramai berarti itu benar. Ya, kalau majelis ilmunya sedikit orangnya, mereka menyangka itu keliru. Itu pandangan orang umum kayak gitu, Pak. Kalau ramai berarti bagus nih, makanya dia semangat ya, rame-rame ke rumah, ke masjid. Maka kita harus rame-rame. Walaupun mungkin di majelis taklim tidur nggak masalah, ya, datengin aja ya. Walaupun tidur, datengin. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berpartisipasi. Kita lihat ya di dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Surah Al-Kahfi ini dalam surah Al-Kahfi ayat 18 menceritakan tentang A1 ya, maksudnya anjing yang dia berpartisipasi bersama para pemuda Ashabul Kahfi. Apa kerja dia, Pak? Kerja dia disebutkan di dalam surah Al-Kahfi 18 itu ya, wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Ya, cuman menjulurkan lengannya aja di mulut gua ya.
menjulurkan tidur santai ya, tidur ayam. Cuman menjulurkan aja. Ya, itu nama dia sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an 3 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wa yaqulu hamsatun sadisun terus sampai 3 kali ya, nama dia disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apalagi kita yang sudah berkali-kali menghadiri majelis ilmu, insya Allah itu sudah berpartisipasi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memang kadangkala ya orang menuntut ilmu itu modelnya ada 3 Pak, kata Rasulullah. Model menuntut ilmunya ada 3. Di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, inna masalah ma ba'asani Allah bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardon. Permisalan yang Allah berikan berupa petunjuk dan ilmu kepadaku, kata Rasulullah, itu kama sali ghaisin, seperti air hujan yang turun ke bumi. Ya, kalau kita melihat air hujan yang turun ke bumi Pak Bu, ya, itu model tanahnya ada 3. Model tanahnya, 1, tanah yang pertama menyerap air hujan dan menumbuhkan pepohonan. Ini mukmin yang bagus nih. Ngaji berkali-kali, ilmunya langsung dipraktekin. Semakin dia mempraktekin ilmunya, maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu yang baru. Kenapa kita nggak dapat ilmu? Ya, udah lama kali nggak nambah-nambah, bisa jadi ada ilmu yang belum dipraktekkan. Nah, kemudian yang kedua, model tipe tanah yang kedua, turun hujan, air memang tanahnya meresap air, tapi tidak menumbuhkan pepohonan. Ini banyak ya, mencatat ya, majelis ilmunya dicatat ya berkali-kali sampai catatannya penuh, nggak ada yang diamalkan, nggak berbuah. Apalagi yang nggak mencatat. Ya, yang mencatatnya kadang nggak diamalkan, apalagi ya belum tentu ya. Jadi yang kedua ini nggak berbuah dia. Makanya kata pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang berilmu dan tidak diamalkan ilmunya seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi ada yang ketiga yang paling parah nih, tanah yang ketiga. Turun hujan, blank ya. Datangi majelis ilmu berkali-kali bertahun-tahun, nggak tahu dia apa isinya pengajian ustadz itu. Ketika orang keluar ditanya, tadi apa isi kajian ustadz itu? Waduh, nggak tahu tadi, banyak kali pening kepalaku katanya. Ya, saking banyaknya nggak ada yang nyangkut di kepala ya. Ini naudzubillah ya, naudzubillah. Maka model yang ketiga harus dijauhi. Tapi 1, 2, 3 ini, yang nomor 3 pun udah mending. Karena apa? Ikut berpartisipasi, memperbanyak ya, dan memeriahkan majelis ilmu. Nggak masalah walaupun di majelis ilmu tidur ya. Tetapi janganlah tiap hari tidur ya majelis ilmu ya. Nanti takutnya nggak ada yang nyangkut. Makanya kalau kita ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit, yang nggak bisa tidur, bawalah ke majelis ilmu ya. Banyak yang kayak gini ya, nggak bisa tidur, penyakitnya nggak bisa tidur, bawa ke majelis ilmu sekali-sekali. Insya Allah dia bisa tidur dari awal sampai akhir. Maka para jamaah yang dirahmati Allah ya, 3 model tanah ini insya Allah ya bagus semua ya, bagus ya. Hanya saja mungkin ya dalam hadis yang lain dijelaskan, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'aliman, atau orang yang mencari ilmu, au mustami'an, atau orang yang suka mendengarkan ilmu, au muhibban, atau menjadi orang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu, wala takun khamisan, dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa. Ya, jadi model 4 tingkatan ya Pak. Yang terakhir tadi, orang yang mencintai, ini udah bagus sekali, dia cinta majelis ilmu. Ada di WA kajian, undangan kajian tabligh akbar gabungan, di-sharein semua. Walaupun dia nggak datang tapi di-sharein ya, misalnya ya. Ini udah bagus karena dia mencintai orang yang berilmu dan kajian ilmu. Tapi dia harus ditingkatkan lagi, suka mendengarkan kajian ilmu. Tingkatkan lagi, suka mencari ilmu. Bahkan ditingkatkan lagi menjadi orang yang berilmu. Insya Allah ketika dia sudah menghadiri majelis ilmu, mencintai orang yang berilmu, insya Allah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Sahabat Anas bin Malik pernah berkata kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mencintai suatu kaum sementara dia belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, aku mencintaimu, mencintai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
mencintai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mencintai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meskipun aku belum sanggup menyaingi dan menandingi amalan mereka. Karena dengan sebab cinta kita kepada mereka, insya Allah kita dikumpulkan bersama-sama nanti di surga. Makanya banyak ulama-ulama yang sering menulis di status mereka, maksudnya status di tulisan buku-buku mereka, kalau kalian tidak menjumpaiku, tidak mendapatiku di surga, maka carilah aku di neraka. Tariklah aku dari neraka itu untuk supaya bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Orang-orang yang bermajelis ilmu, meramaikan taman-taman surga, mereka akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Maka nggak ada ruginya menuntut ilmu. Ya, nggak ada ruginya. Makanya yang harus kita perhatikan ketika kita mau berdoa, minta ajar ilmu. Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini enggak, kadang-kadang doa kita lain, lebih banyak minta hartanya daripada minta ilmu. Apalagi yang anak-anak muda, enggak ada pula anak muda di sini, enggak bisa disindir jadinya. Ya. Ya Allah berikanlah saya jodoh, jodoh misalnya ya, anak-anak mudanya misalnya. Bukannya minta Robbi zidni ilma. Rasulullah SAW juga pernah kok ditawarin ya emas, gunung itu dijadikan emas, tanah-tanah Arab dijadikan emas, beliau menolak. Ya aku masih mending aku bisa makan 1 hari, besoknya puasa, menjadi hamba yang bersyukur aja lah ya Allah. Maka kata Rasulullah, menjadi hamba yang bersyukur, bukan minta jodoh, bukan minta dapat banyak harta, tetapi beliau memintanya yaitu penambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Minta harta juga boleh, asalkan meminta harta yang bermanfaat untuk keluarganya dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, kita banyak-banyak berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Terus kita doakan supaya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, orang yang berilmu ya, kemudian berpartisipasi dalam acara majelis taklim, insya Allah dia ikut juga dalam menegakkan agama Allah. Karena memang menegakkan agama Allah ini berawal dari hal-hal yang kecil, majelis ilmu. Ya, belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apresiasi bagi orang-orang yang berilmu. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam beliau diangkat derajatnya oleh Allah karena sebab ilmu. Binatang juga diberikan derajat ya yang tinggi disebabkan dia memiliki ilmu. Salah satunya binatang anjing yang dipelihara. Kata Rasulullah SAW, idza arsalta kalbaka fazkurismallah. Kalau kamu melepas anjingmu, maka ucapkanlah bacaan bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau kamu mendapatimu anjing buruanmu itu menangkap buruannya ya dan masih hidup ya, maka sembelihlah ya. Jadi bisa jadi halal gara-gara apa tadi? Anjingnya berilmu, dilepas dengan membaca bismillah, udah dilatih. Beda dengan anjing sawah biasa yang enggak pernah dilatih, kalau dia dapat buruan itu haram. Yang ini yang haram bisa jadi halal gara-gara anjingnya tadi dilatih kemudian dilepas dengan membaca bismillah. Jadi ilmu ini luar biasa ya, pahalanya sangat-sangat banyak, keutamanya juga sangat banyak. Maka mulai hari ini dan seterusnya jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Jam berapa? Mana Bang Andi? Udah. Ya. Memang masih ada lagi nih yang mau disampaikan. Ya. Masih banyak ya kisah-kisah yang lain juga belum. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya ya 5 menit lagi ya Pak. Ya, memang ajannya asar sekarang mungkin cepat nih. Ya 20 ya 3:20 udah azan nanti. Selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan ilmu ya, jangan lupa tadi adabnya, kemudian ikut berpartisipasi, kemudian ya kita harus banyak-banyak ya mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu salah satu pondasi utama untuk seseorang mendapatkan ilmu. Makanya para ulama ketika mereka sulit kali mentok, nggak bisa menjawab soal-soal dari umat ya, mereka mengingat firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Surat Al-Baqarah 282 ya, ayat yang terakhir. Karena ini berkaitan dengan ayat dain panjang, saya kutip yang bawahnya aja. Wattaqullah,
bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mungkin mentok nggak payah kali dapat ilmunya, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena Allah lah yang memberikan kita ilmu. Karena Allah lah yang memberikan kita pemahaman tentang agama. Maka ya selain berdoa juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah, ya kita ini aja ya. Tanya jawab aja ya 10 menit atau 5 menit. Ya kami cukupkan ya kajian kita tentang indahnya taman-taman surga. Mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang hadir di sini tidak pernah bosan menuntut ilmu. Jangan merasa kita lebih baik daripada yang lain. Kita tundukkan hati-hati kita, ya. Kemudian lahirkan sifat tawadu, bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Dan kita jangan mudah menganggap orang itu salah sebelum kita teliti dengan lebih mendalam. Karena setiap orang pasti ada pikirannya masing-masing. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau menolak ketika ditawarin sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ditawarin, wahai Imam Malik, saya akan menjadikan kitab Muwatta'mu sebagai undang-undang dasar kita. Ya, Imam Malik menolak. Wahai Harun ar-Rasyid, gak usah. Justru ketika kamu menjadikan seluruh masyarakat ini cuma satu pendapat saja, itu hanya akan menambah besar permasalahan umat Islam. Jadi banyaknya pendapat itu adalah rahmat untuk umat Islam, bukan malah bermusuh-musuhan atau menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ya, jangan lupa tadi adabnya, kemudian ikut berpartisipasi, kemudian ya kita harus banyak-banyak ya mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu salah satu pondasi utama untuk seseorang mendapatkan ilmu. Makanya para ulama ketika mereka sulit kali mentok, nggak bisa menjawab soal-soal dari umat, ya mereka mengingat firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Surat Al-Baqarah 282. Ya, ayat yang terakhir. Karena ini berkaitan dengan ayat lain panjang, saya kutip yang bawahnya aja. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mungkin mentok nggak payah kali dapat ilmunya, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena Allah lah yang memberikan kita ilmu. Karena Allah lah yang memberikan kita pemahaman tentang agama. Maka ya selain berdoa juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah, ya kita ini aja ya. Tanya jawab aja ya 10 menit atau 5 menit. Ya kami cukupkan ya kajian kita tentang indahnya taman-taman surga. Mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang hadir di sini tidak pernah bosan menuntut ilmu. Jangan merasa kita lebih baik daripada yang lain. Kita tundukkan hati-hati kita, ya. Kemudian lahirkan sifat tawadu, bahwasanya orang lain lebih baik daripada kita. Dan kita jangan mudah menganggap orang itu salah sebelum kita teliti dengan lebih mendalam. Karena setiap orang pasti ada pikirannya masing-masing. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau menolak ketika ditawarin sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ditawarin, wahai Imam Malik, saya akan menjadikan kitab Muwatta'mu sebagai undang-undang dasar kita. Ya, Imam Malik menolak. Wahai Harun ar-Rasyid, gak usah. Justru ketika kamu menjadikan seluruh masyarakat ini cuma satu pendapat saja, itu hanya akan menambah besar permasalahan umat Islam. Jadi banyaknya pendapat itu adalah rahmat untuk umat Islam, bukan malah bermusuh-musuhan atau menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.